Apakah Anda pernah bertanya-tanya tentang apa yang ada di pikiran seseorang? Apakah Anda ingin bisa membaca bahasa tubuh mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam? Membaca pikiran dan bahasa tubuh orang lain memang tidak mudah, tapi dengan latihan dan pemahaman, Anda bisa mengasah keterampilan ini. Dalam video ini, saya akan memberikan beberapa tips yang dapat membantu Anda membaca pikiran dan bahasa tubuh orang lain dengan lebih baik. Dengan memahami sinyal-sinyal nonverbal yang diberikan oleh orang lain, Anda dapat mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik dan membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Mengetahui pikiran orang dan bahasa tubuh adalah keterampilan yang sangat berharga dalam berinteraksi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali perlu memahami apa yang ada di pikiran orang lain, terutama ketika berkomunikasi secara verbal. Yuk, simak video ini sampai habis, jangan di-skip agar tak gagal paham. Dan untuk mengetahui tips-tips psikologi yang dapat membantu Anda membaca pikiran dan bahasa tubuh orang lain dengan lebih baik. Selain itu, Anda juga dapat mengenali emosi, niat, dan pikiran yang belum terungkap dalam kata-kata yang mereka ucapkan. Pertama, observasi. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menjadi observan yang baik. Perhatikan gerakan tubuh, mimik wajah, dan ekspresi mereka saat berbicara. Pengamatan yang teliti dapat memberikan petunjuk tentang apa yang mereka rasakan atau pikirkan. Tips kedua, ekspresi wajah. Ekspresi wajah adalah salah satu cara penting untuk membaca pikiran seseorang. Gerakan otot wajah seperti alis yang terangkat, bibir yang tersenyum, atau mata yang mengecil dapat memberikan petunjuk tentang perasaan yang mereka alami. Tips ketiga, gestur tubuh. Gestur tubuh juga dapat memberikan informasi yang berharga tentang apa yang dipikirkan seseorang. Misalnya, orang yang cemas mungkin memegang tangan mereka atau menggeleng-gelengkan kepala dalam ketidaksetujuan. Gerakan-gerakan ini memberikan petunjuk nonverbal tentang pikiran atau emosi mereka. Tips keempat, posisi tubuh. Posisi tubuh seseorang juga dapat memberikan petunjuk tentang keadaan dan perasaan mereka. Misalnya, seseorang yang tertutup atau membentuk dinding dengan menyilangkan tangan mungkin memiliki pikiran atau perasaan negatif. Di sisi lain, orang yang terbuka dengan tubuh yang rileks menunjukkan sikap yang lebih positif. Tips kelima, komunikasi verbal. Saat berkomunikasi secara verbal, perhatikan juga bahasa yang mereka gunakan. Misalnya, ketika seseorang mengucapkan "saya baik-baik saja" dengan suara lembut atau keraguan yang terdengar, itu mungkin menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka sedang tidak baik-baik saja. Perhatikan intonasi suara, kecepatan ucapan, dan kata-kata yang mereka gunakan, karena itu akan sangat membantu Anda dalam membaca seseorang. Tips keenam, menggabungkan tanda-tanda. Penting untuk melihat tanda-tanda secara keseluruhan, dan tidak hanya memperhatikan satu tanda saja. Menggabungkan tanda-tanda nonverbal dan verbal dapat membantu Anda memahami pikiran dan perasaan yang mendasarinya. Dengan mempelajari dan mengamati pikiran orang dan bahasa tubuh mereka, Anda dapat meningkatkan keterampilan sosial Anda dan memahami orang lain dengan lebih baik. Seiring berjalannya waktu, Anda dapat mengembangkan insting yang tajam dalam membaca dan memahami pikiran orang lain. Tips ketujuh, perhatikan perubahan mikroekspresi. Mikroekspresi adalah ekspresi wajah yang terjadi secara singkat dan tidak sengaja. Misalnya, melihat tanda-tanda seperti gerakan bibir, ekor mata,
atau kerutan dahi yang muncul sebentar dapat memberikan gambaran tentang pikiran atau perasaan yang mungkin mereka pendam. Tips ke-8. Perhatikan pernapasan dan ritme tubuh. Perubahan pernafasan dan ritme tubuh juga dapat memberikan petunjuk tentang pikiran seseorang. Misalnya, pernafasan yang lebih cepat atau jantung yang berdebar-debar. Itu menunjukkan kecemasan atau ketegangan. Perhatikan juga gerakan tubuh mereka yang tak terduga, seperti menggelengkan atau menggoyangkan kaki, yang bisa mengindikasikan gelisah atau kurangnya kenyamanan. Tips ke-9. Latih ketajaman pengamatan. Untuk menjalankan keterampilan membaca pikiran orang dan bahasa tubuh, penting untuk melatih ketajaman pengamatan Anda. Latih diri Anda dalam mengamati dan mendeteksi perubahan kecil dalam ekspresi wajah, gestur tubuh, dan bahasa tubuh. Melakukan latihan ini secara rutin akan membantu Anda memperbaiki kepekaan terhadap sinyal nonverbal yang mungkin terlewatkan sebelumnya. Kesimpulan, dalam usaha untuk mengetahui pikiran orang dan bahasa tubuh mereka, pengamatan yang teliti dan kesadaran diri akan menjadi kunci. Dengan menghubungkan tanda-tanda verbal dan nonverbal, terus berlatih dan memperbaiki keterampilan Anda seiring waktu untuk menjadi lebih terampil dalam membaca pikiran orang dan bahasa tubuh mereka.